besar harapan kami ini, mudah-mudahan anak-anak kami ini masih banyak yang diselamatkan. Sidang Nikita Mirzani kembali digelar kemarin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sudah bisa dipastikan akan terjadi drama selama proses persidangan. Dan kali ini bahkan sampai 4 ungkapan emosional yang berbeda terjadi sekaligus pada Nikita. Mulai dari amarah, tertawa, meringis kesakitan hingga menangis. 1. Amarah Nikita beri pesan untuk Fadel yang divonis 9 tahun penjara, denda 1 miliar hingga pingsannya ibunda Fadel. Vonis 9 tahun penjara serta denda 1 miliar yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap Fadel Bajideh Rabu kemarin ternyata tetap menyulut kemarahan besar Nikita Mirzani, ibunda LM, sekaligus pelapor dalam kasus ini. Pasalnya, berapa puluh tahun pun hukuman yang didapat Fadel, menurut Nikita Mirzani hal itu tidak bisa mengembalikan masa depan anaknya yang telah hancur. Tidak hanya itu, denda 1 miliar yang dikenakan terhadap Fadel juga terlalu kecil jika dibandingkan dengan kerugian dan penderitaan panjang yang dialami putri sulungnya. Apalagi Fadel sampai mengumbar cerita tentang putri Nikita selama di LP Cipinang. Selain itu, kemarahan Nikita terhadap Fadel dan keluarganya juga menyoroti drama pingsannya Titin Bajideh, ibunda Fadel, saat mendengar vonis putranya. Menurut Nikita, justru dirinya lah yang seharusnya pingsan sebagai ibu korban. Akhirnya putusannya 9 tahun penjara kan Niki? 9 tahun, mau 9 tahun, 12 tahun, 20 tahun tidak bisa mengembalikan lagi masa depan anak saya yang satu semata wayang, Laura Mirzani. Harusnya dendanya lebih banyak dari itu ya. Tapi puas tidak bisa mengembalikan anak saya lagi seperti Tapi belum puas ya Kak Niki? Tidak mau melakukan kesalahan lagi gitu, malah dia di Cipinang itu dia omongin semua apa yang sudah dia lakukan kepada anak saya. Mamanya pingsan, ngapain namanya pingsan? Nah, anaknya yang ngelakuin hal yang enggak, mamanya pingsan. Harusnya yang pingsan tuh gue. 2. Aksi Nikita tertawa dan meledek saat JPU bertanya ke saksi ahli. Ungkapan emosional yang kedua, Nikita selalu tertawa dan meledek saat jaksa bertanya ke saksi ahli. Di sidangnya yang kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kamis kemarin, lagi-lagi Nikita berulah mengejek JPU. Jika di sidang pekan sebelumnya Nikita berjoget saat JPU mengajukan pertanyaan kepada saksi, maka di sidang kemarin mantan istri Sajat Ukra itu lagi-lagi meledek dengan berbagai ekspresi. Seperti bergaya bermain suling, menepuk jidat, serta terus mengumbar tawa. Tidak menjadi alat bukti, namun menjadi petunjuk saja. Bisa ahli jelaskan konkretnya apa itu informasi elektronik disertai dengan contohnya tidak bisa. Tadi sudah dijelaskan, pencemaran itu terhadap orangnya. Jadi pencemaran itu maknanya di situ. Saya selalu kembalikan kepada orangnya bahwa makna sebutlah yang akan saya serahkan. Itu maknanya, bukan elektronik apa? Ya ada yang privat, ada yang publik. 3. Tiba-tiba Nikita meringis kesakitan, mengaku sakit leher dan punggungnya kambuh sampai dilarikan ke klinik. Menjelang break sidang, Nikita kembali membuat drama dengan mengaku leher dan pinggangnya tiba-tiba saja sakit karena seharusnya ia memang menjalani terapi. Dia tidak bilang, tapi setidak-tidaknya kalau kita memahami unsur yang dalam PPPU ini kan untuk kemudian menyelamatkan perekonomian negara, jangan sampai kemudian negara menjadi korban. Ya, bisa ya.
4. Menangis di akhir sidang teringat anaknya yang berulang tahun. Setelah marah, tertawa, hingga kesakitan, ekspresi emosional Nikita yang keempat adalah tangis Nikita Mirzani juga pecah saat mengingat ulang tahun ke-11 putra keduanya, Aska Rakila Mawardi, hari ini. Lantaran Nikita tidak bisa berada di sisi putranya itu di saat hari ulang tahunnya. Ya, di satu harian penuh kemarin, perasaan Nikita Mirzani sepertinya memang benar-benar campur aduk. Mulai dari marah dengan vonis Fadel, senang karena bisa terus mengejek JPU, sakit leher dan punggung, hingga lara karena harus melewatkan ulang tahun putranya. Tidak heran jika netizen langsung menyoroti semudah dan secepat itu Nikita Mirzani berganti-ganti emosi dalam waktu yang nyaris bersamaan. Kalau Pak penjara tidak terlalu pusing, tapi waktu berangkat kedua, saya sedih, sakit hati, saya marah ya. Aku mau bilang anakku besok ulang tahun, Aska Rakila. Aska, Bang, selamat ulang tahun, panjang umur. Maaf, kami tahun ini nggak bisa rayain sama-sama seperti tahun-tahun sebelumnya, tapi insya Allah masalahnya cepat selesai, nanti kita bisa kumpul sama-sama. Amin ya Allah. Memberikan kado apa mungkin batas Nara? Menyiapkan. Iya, aku kalau ngomongin anak aku melo gitu, karena udah lama kan nggak tidur bareng, nggak jalan-jalan. Kebetulan besok ulang tahun, ya gitu. Nah, nggak ada, cuma bilang Aska selamat ulang tahun. Nanti kita sama-sama lagi, sebentar lagi, dikit lagi. Di saat Nikita Mirzani sibuk di persidangan berjuang untuk nasibnya, justru berbanding terbalik. Musuh-musuhnya melenggang manja dengan kehidupan yang terlihat bahagia. Sheila Saukia memperlihatkan hidupnya bak princess. Menjadi salah satu musuh dalam deretan musuh utama Nikita Mirzani saat ini, kehidupan ala Princess Sheila Saukia memang bak langit dan bumi dengan Nikita, yang kini justru harus menjalani hari-harinya di dalam bui. Lihat saja rutinitas pengusaha di bidang skincare, kosmetik, dan fashion ini. Saat bangun pagi, ia disambut oleh 4 asisten rumah tangganya yang berseragam. Ya, keempat ART itu langsung sigap membangunkan sang bos, membuka tirai jendela, membereskan kamar, sampai menyiapkan kembang segar untuk peranti mandi. Hingga menyiapkan alat make up sampai pilih-pilih baju dan tas yang akan menyempurnakan penampilan glamornya di hari itu. Lagi-lagi para dayang-dayangnya selalu siaga berada di sisi meja untuk melayani sarapan ibu bos kelahiran Aceh 4 Agustus 1990 tersebut. Setelah itu, barulah Princess Sheila Saukia berangkat menuju kantornya dengan mobilnya. Reza Gladys memperlihatkan kesibukannya berkuda bersama suami dan rutinitas dari subuh. Berbeda dengan Sheila Saukia, Reza Gladys yang kini menjadi seteru utama Nikita Mirzani justru memperlihatkan aktivitas kompaknya bersama sang suami At-Taubah Mufid. Saat melakoni hobi mahal mereka, berkuda. Kompak memakai baju serba hitam, pasangan suami istri yang menikah di tahun 2009 itu tampak cukup piawai mengendalikan kuda hitam yang mereka tunggangi secara bergantian.
Selepas berkuda, sang suami sempat menggendong Reza sambil bercanda mesra, seolah memamerkan kebahagiaan hidup mereka. Selain itu, Reza Gladys juga menunjukkan aktivitas keseharian lainnya. Mulai dari sholat subuh, memperlihatkan sudut-sudut rumahnya yang super mewah, membangunkan anak-anaknya yang berjumlah 4 orang untuk sholat subuh, serta menemui sang suami di area kolam renang sepulang atau Mbah Mufid sholat subuh di masjid. Cek. Sayang. Ini sholat subuh dulu ayo. Sayang. Jangan dulu ya. Dan kita tidak pernah melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan orang lain itu aja. Ya, atau berniat jahat terhadap orang lain. Tantangan terbesarnya adalah apa sayang? Ya di titik saat ini. Jadi terbesarnya di titik saat ini ya mudah-mudahan kita bisa cepat melewatinya. Fitri Saulteru memperlihatkan rumahnya yang mewah. Seolah tidak mau kalah dengan dua sahabatnya itu, Fitri Saulteru juga ikutan show off kehidupannya di rumah mewahnya yang ada di kawasan BSD, Tangerang. Rumah seluas hampir 4.000 meter persegi itu dilengkapi berbagai fasilitas seperti gym, ruang biliar, dan kolam renang pribadi dengan pemandangan lapangan golf. Dan yang menjadi sorotan utama warganet adalah keberadaan ruang make up mantan sahabat Nikita Mirzani yang kini justru jadi seteru itu. Dilengkapi dengan meja rias besar, lengkap dengan koleksi make up, serta ruangan khusus untuk menyimpan koleksi tas-tas mewah wanita kelahiran 11 Maret 1974 itu. Aktivitas sehari-hari yang kini bagai langit dan bumi dengan aktivitas Nikita Mirzani di dalam penjara. Konsepnya ya minimalis ya. Minimalis. Yes. Terus aku juga kepengen kayak kita itu hidup di alam, bertumbuh gitu ya. Jadi rumah bertumbuh. Makanya kalau lihat kan ada pohon nggak aku tebang. Aku nge-gym. Sambil kalau abis nge-gym ngajak ngobrol ikan. Itu ada meja biliar, let's go. Ya. Kamu main biliar nggak? Nggak bisa aku Mbak. Tapi ini memang, ini Chen-Chen yang minta atau memang Mbak Fit yang pengen? Ini Chen-Chen. Oke, ini sepanjang ini emang permintaan lu Mbak, panjang banget. Emang pengennya sepanjang ini? Gini ya, perempuan itu sebesar apapun meja rias itu pasti penuh. Betul. Ini ruang apa? Ini ruang pribadi aku. You have taste. Mbak, banyak kali tas kau. Wow. Gak, coba kita gerebek dulu. Santai. Saya masih main tenis. Saya masih memandang. Saya masih pulang ke rumah lihat muka anak-anak saya. Saya masih lihat pemandangan rumah saya yang hijau. Karyawan saya ketawa semua. Enggak. Ya ini resiko dari perbuatan dia itu kalau dia berani. Pemirsa Silet RCTI, berbeda kisah dengan kasus dan drama Nikita Mirzani. Berikutnya, ada yang kini jadi perhatian serius seluruh negeri. Hingga Kamis, 2 Oktober 2025 kemarin, suasana di lokasi reruntuhan Musola Pondok Pesantren Al-Khozini, Sidoarjo, berubah menjadi momen yang penuh menguras emosi. Pasalnya, waktu bertahan para korban atau golden time yang selama ini menjadi harapan paling nyata, kini semakin menipis. Alat berat evakuasi pun diturunkan tepat di hari keempat, pasca kejadian memecah sunyi reruntuhan. Di lokasi, suasana begitu memilukan. Beberapa orang tua masih menunggu di garis evakuasi, berteriak histeris setiap kali petugas membawa jenazah.
Menurut catatan resmi yang beredar, sebanyak 108 orang tercatat sebagai korban dalam musibah ini. Dari jumlah itu, 18 orang selamat berhasil dievakuasi petugas. Sayangnya, 5 orang telah dinyatakan meninggal dunia, sementara 59 orang belum ditemukan, diduga tertimbun di bawah puing-puing. Besar harapan kami ini, mudah-mudahan anak-anak kami ini masih banyak yang diselamatkan. Tidak ada bisa menggambarkan kesedihan dari orang tua yang putra atau putrinya mengalami kejadian ini. Kami sekali lagi sebagai pemerintah fokus bersinergi antar instansi untuk bisa bekerja sebaik-baiknya dan memohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan dari para orang tua dalam proses evakuasi tersebut. Sangat prihatin dan ikut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Mudah-mudahan bisa ada solusi yang terbaik untuk semua pihak. Mendengar dan prihatin banget ya, prihatin banget. Mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi lah ya yang seperti itu. Di balik reruntuhan musola Pondok Pesantren Al-Khozini, tersimpan kisah-kisah pilu yang membuat siapapun menitikkan air mata. Salah satunya adalah kisah Haikal, santri yang berhasil diselamatkan setelah 3 hari terjebak di bawah timbunan beton tanpa makan karena ternyata terbiasa berpuasa. Dengan suara lirih penuh rasa sakit, ia sempat berkomunikasi dengan petugas Basarnas bahwa di balik penderitaan itu, Haikal tetap tak meninggalkan imannya. Ia masih melaksanakan sholat 5 waktu. Lebih menyayat lagi, ia bercerita bagaimana dirinya terhimpit bersama 2 temannya dan salah satu dari mereka meninggal dunia. Haikal, kamu yang sakit apa nak? Semuanya sakit. Oke, semangat ya. Sabar. Sabar ya nak ya. Haikal ini terhimpit dari 2 temannya. Jadi 2 temannya ini meninggal. Haikal tidak bisa dievakuasi karena terhimpit 2 temannya yang meninggal. Haikal itu cerita gini, sholat isya dia masih sempat ngajak temannya. Jadi pukul-pukul temannya gini. Ayo sholat isya. Temannya masih menyauti. Ayo sholat. Subuh tadi temannya yang di sebelahnya itu dipukul sama Haikal, ditepuk-tepuk gini. Gak tahu manggil, intinya Haikal manggil namanya, tapi sudah gak ada sautan. Kisah haru lain datang dari Yusuf, santri yang berhasil keluar dengan cara merayap di lorong sempit bawah reruntuhan. Nafasnya tersengal, tubuhnya penuh luka, namun semangat hidup membawanya pada pelukan keluarga. Begitu pula dengan Al-Fatih yang sempat meminta ST kepada petugas penyelamat di tengah derita panjangnya. Namun tidak semua penyelamatan berjalan tanpa luka. Nur Ahmad, seorang santri yang tangannya terhimpit beton, harus mengalami momen paling memilukan. Di tempat kejadian, tanpa bisa menunggu lebih lama, tangannya harus diamputasi di tempat oleh tim medis darurat agar nyawanya bisa diselamatkan. Lalu seperti apa keprihatinan para artis yang memiliki anak yang juga belajar di pesantren, mulai dari Haji Kubil hingga Vicky Prasetyo? Santai Sob, tenang Sob.
Wes, siap diseret yuk. Tarik ya, Sob. Yuk. Nah. Oke. Yuk. Awas kepala, awas kepala. Terima kasih semuanya yang sudah bantu Ayar Pati Cakrabuana. Motor Sekelangkong. Motor Sekelangkong. Setegina tim SAR yang telah bekerja luar biasa siang malam, mudah-mudahan terus bisa memberikan yang terbaik. Ya, Pati senang. Alhamdulillah ya. Kejadian Sidoarjo ini semoga menjadi tolak ukur barometer untuk akhirnya pemerintah lebih peka. Jangan juga punya kewajiban untuk mengawasi yang negeri gitu loh. Tapi pesantren-pesantren itu harus punya tim divisi khusus sih. Karena ini menyangkut generasi juga negeri ini gitu sih. Dari lubuk hati yang paling dalam ya Bang Kubil sangat kalau boleh dibilang ya terpukul juga lah. Karena jujur anak Bang Kubil masih ada juga yang 2 nih yang mondok gitu kan. Yang mudah-mudahan nggak terjadi hal-hal di luar prediksi kita ya. Selain peristiwa runtuhnya musola Pondok Pesantren Al-Khozini yang memakan korban para santri, kasus pemukulan terhadap karyawan artis Zaskia Adya Meka yang viral baru-baru ini kini memasuki babak baru. Pelaku seorang oknum anggota TNI berinisial Praka NC telah resmi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Denpom Jaya 2 Cijantung, Jakarta Timur. Menurut kabar terkini, tindakan yang dilakukan tersangka terhadap korban bernama Faisal kini dijerat dengan pasal penganiayaan. Di bawah KUHP, penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan. Dalam kasus ini, dakwaan yang disandangkan pada Praka NC memakai pasal penganiayaan biasa. Alhamdulillah, berdasarkan informasi dari Wakapendam Jaya, Letkol Infantri M. Wirya Artadiguna mengungkapkan, akhirnya pelaku yaitu Praka NC dari Satuan Batalion Arhanud 10 telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Denpom Jaya 2 Cijantung. Tanggal 29 September kemarin pun, gue dan keluarga telah beraudiensi secara langsung dengan perwakilan dari Denpom Jaya 2 untuk membahas tentang perkembangan status ini. Menurut gue dan keluarga, Praka NC ini bisa dikenakan ancaman hukuman berdasarkan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan. Sebelumnya, Zaskia Meka, Hanung Bramantio dan sang adik Haikal Kamil sempat mendatangi markas Denpom Jaya 2 untuk bertemu langsung dengan komandan dari pelaku. Dalam pertemuan itu, permintaan maaf resmi akhirnya disampaikan dan dengan besar hati, Zaskia serta Hanung pun menerima. Namun begitu, mereka menegaskan bahwa proses hukum harus tetap berjalan secara transparan tanpa ada yang ditutup-tutupi. Tak berhenti di situ, Zaskia juga memastikan bahwa putri kecilnya, Kala, akan menjadi saksi kunci dalam kasus ini, walau psikisnya juga sempat terganggu karena kejadian ini. Dan ternyata Kala juga tetap dibutuhkan keterangannya sebagai saksi. Nah, alhamdulillah tadi kita bilang kalau Kala sebagai saksi karena usia 12 tahun boleh nggak di tempat yang kita nyaman, terus didampingi sama KPAI juga. Pokoknya kita memaafkan sudah pastinya, tapi kita juga pengen proses hukum tetap berjalan supaya ini bisa menjadi contoh buat yang lain. Karena kalau dikit-dikit damai, orang akan tenanglah gitu. Tapi kita pengen hukum yang ada di Indonesia bisa berjalan sesuai dengan sebaik-baiknya. Yang pastinya gue terharu, senang, bahagia. Pemirsa Silet RCTI,
Hari Senin, tanggal 29 September lalu menjadi hari yang paling membahagiakan buat seorang Billy Syahputra. Setelah istri cantiknya yang berkebangsaan Belarusia, Vika Kolesnaya, melahirkan secara sesar seorang bayi laki-laki di salah satu rumah sakit di Jakarta. Menariknya, kebahagiaan adik kandung almarhumah Olga Syahputra itu atas kelahiran anak pertamanya diungkapkannya dengan cara yang teramat istimewa. Tak tanggung-tanggung, Billy langsung memberikan hadiah berupa mobil baru dan mewah seharga miliaran rupiah buat sang istri. Dengan mobil mewah itu pula, Billy menjemput sang istri dan juga buah hati tercinta yang baru saja lahir dari rumah sakit untuk pulang ke rumah kemarin. Namun uniknya saat Billy, Vika dan bayinya pulang, semua seolah mengantar sampai ke mobil. Mulai dari perawat, dokter, hingga karyawan rumah sakit berbaris melepas keluarga kecil Billy pulang. Kita saatnya pulang, aku kerja, kamu sama suster-suster ya. Pintar ya. Dadah, dadah, dadah. Terima kasih. Yang pastinya gue terharu, senang, bahagia. Pokoknya buat teman-teman doain ya. Gue ditungguin. Itu prematur apa gimana sih Bang? Gue ditungguin apa? Tapi prematur ya. Oke, thank you Bang. Aku senang banget, jujur. Anaknya laki-laki, aku kayak Bang Billy ngechat aku bilang, wah anakku ganteng banget ya Allah, sampai kayak gitu. Keberadaan mobil mewah berwarna hitam yang dihiasi pita merah besar dan kartu ucapan selamat dari Billy jelas menjadi kejutan manis untuk Vika. Hadiah spesial itu pun langsung digunakan Vika dan sang buah hati saat pulang dari rumah sakit. Bang Billy. Gimana Bang Billy? Tuntukan nih, nggak mau aja, nggak mau ngomong. Ayo dikit aja. Gimana kondisi? Hari bahagia gimana ya? Ucapannya nih, kebahagiaannya mempunyai cucu akhirnya ya. Doanya ya biar sehat aja. Lebih mirip ke siapa sih? Udah sempat gendong kan tadi? Udah. Kita udah jadi ayah nih ya. Iya. Jadi makin seperti apa nih sekarang? Apa mau jalan Pak? Ya. Mudah-mudahan Bang Billy hilang nakal-nakalnya, ya namanya anak muda, anak laki kan, pasti ada nakal-nakalnya. Mudah-mudahan setelah dikarunia seorang anak, dikarunia seorang istri yang cantik, ya Bang Billy menjadi panutan keluarga, kebanggaan gitu. Menepikan kebahagiaan Billy Syahputra dengan kehadiran putra pertamanya, di lain kisah ada kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi 13 tahun lalu dan masih menyisakan polemik hingga kini. Kejadian saat artis FTV Nadia Almira menabrak korban bernama Adnan sepulang syuting saat dini hari. Adnan pun mengalami luka parah hingga mengharuskan dirawat di rumah sakit dan habiskan biaya sangat mahal. Namun Nadia bertanggung jawab dan membiayai ongkos rumah sakit. Tapi ternyata belum usai. Masalah justru timbul setelah ternyata Adnan masih membutuhkan biaya pengobatan yang tidak sedikit. Dan pasca sempat viral, curhat keluarga Adnan Syuhada yang mempertanyakan keberadaan serta tanggung jawab Nadia Almira atas Adnan yang sempat menjadi korban ditabrak sang artis. Akhirnya Nadia muncul menemui keluarga Adnan. Pertemuan antara pihak keluarga Adnan dan Nadia dijembatani oleh Denny Sumargo yang berhasil mempertemukan kedua belah pihak.
1 tahun kecelakaan itu ternyata kan dari tempurung kepalanya yang retak itu abang kena meningitis. Coba silaturahmi ke rumah kakak Nadia kan, cuma tidak tidak dapat respon gitu karena terus coba tante juga ada coba menghubungi tapi nomornya sudah tidak aktif. Dalam posisi memang yang udah luka parah. Terus saya bilang sampai kapan dok? Sampai sadar bu gitu. Udah ditunggulah sampai sekitar 5 hari deh, hari kelima kalau nggak salah. Adnan sadar, udah bereaksi, langsung tindakan operasi itu kepala ya, sama ini muka, sama kakinya kan patah, kaki patah, sudah operasi ini dulu, sementara ini sama muka, terus sama ada matanya ke dalam, jadi dikeluarin dulu gitu. Tapi kenyataannya sampai detik ini pun saya WhatsApp, saya DM tuh tidak pernah dapat balasan gitu. Maksudnya dia benar-benar menutup akses keluarga saya ke dia gitu. Sedangkan dulu kan niat awalnya kenapa kita mau damai karena dia ngomongnya mau bertanggung jawab gitu kan. Di balik gelap masa lalunya sebagai bintang, ini tersingkap pula kenyataan hidup Nadia Almira yang ternyata penuh keprihatinan. Ya, setelah tak aktif lagi di dunia hiburan dan bercerai, Nadia harus berjuang dari nol. Ia kini tinggal di kamar kos sederhana dan mengandalkan usaha kecil-kecilan berjualan kue untuk bertahan hidup. Perubahan drastis ini memunculkan tanda tanya. Benarkah kondisi ini yang membuat Nadia tak mampu menepati janjinya untuk membantu biaya pengobatan Adnan lebih lanjut? Nggak ada suami, Nadia cari uang juga untuk diri Nadia sendiri. Nadia merasakan susahnya cari uang. Jadi sekarang kamu kerja apa? Enggak ada kerja apapun sama sekali. Cuman jualan ke grup-grup WhatsApp. Pokoknya maunya dia bertanggung jawab sampai Adnan sembuh. Pokoknya maunya dia bertanggung jawab sampai Adnan sembuh. Pihak keluarga itu minta pihak NA membantu korban ini karena kondisinya kian memburuk sampai dengan saat ini. Gitu aja sih Mbak. Itu aja. Kalau memang bisa secara kekeluargaan, kenapa tidak? Itu aja. Siapa sangka, di balik kesibukannya sebagai bintang sinetron, Cut Syifa ternyata juga punya hobi mahal yang tak semua orang bisa. Ya, artis cantik ini begitu jatuh cinta pada olahraga berkuda. Bukan hanya sekedar hobi, Cut Syifa bahkan sering ikut latihan serius hingga turun di beberapa turnamen. Diliput secara eksklusif oleh tim Silet, inilah totalitas seorang Cut Syifa yang sampai membawa kuda sendiri untuk syuting adegan berkuda di sinetron Cinta Sepenuh Jiwa. Cut Syifa pun memperlihatkan kepiawaiannya berkuda dan bahkan menunjukkan kuda kesayangannya demi mendalami peran sebagai Lala. Dengan kostum dan perlengkapan lengkap berkuda, Cut Syifa memastikan dirinya tetap safety saat beraksi di atas pelana. Namun yang tak kalah menarik, Cut Syifa pun memperkenalkan kuda betinanya yang bernama Rindu. Baru setahun ia memiliki, tapi kedekatannya sudah terlihat begitu hangat. Bahkan Rindu tampak sangat manja saat digaruk-garuk oleh Cut Syifa. Sebuah momen manis yang memperlihatkan ikatan kuat antara artis cantik dan kuda kesayangannya. Bukan, aku bilang juga apa? Yang penting kamu tenang. Aku udah janji sama kamu juga kan? Aku akan jagain kamu. Hai pemirsa Silet, hari ini aku mau syuting sama kuda aku, namanya Rindu. Kita akan syuting di Cinta Sepenuh Jiwa. Kalau di sini ceritanya tuh bukan emang show jumping atau lagi tanding kan, jadi pakai baju latihan. Kita memang diganti nih, kayak misalkan ini kan khusus nih, jadi dia kalau di kuda tuh nggak licin. Celananya juga ini celana ada karet-karetnya gitu. Ini wajib nih kalau di berkuda, helm. Terus tapi untung nggak begitu kelihatan ya. Kalau asli ini ada tulisannya. Nama aku. Cut Syifa. Tanding, terus ada sarung tangannya juga.
Hari ini 3 kuda diperlukannya, jadi bawa 3 deh dari stable aku. Tapi aku bawa kuda pribadi aku, Rindu aja. Nih, si Rindu sebelah sana tuh yang udah banyak gaya. Tuh, dia udah pose kakinya, yaitu Rindu. Kalau ini motivation, Rindu. Iya, dia selalu baik banget sama aku tuh, Masya Allah. Hai, Assalamualaikum. Hai, Assalamualaikum Rindu. Ini betina. Aku baru tahu sama Rindu tuh udah ada setahun belum ya? Belum ada setahun bahkan kayaknya. Dia seneng banget di scratch kayak gini. Iya, kalau di kucing tuh dia ngangguk-ngangguk lagi. Iya, aku senang. Tuh dia seneng di scratch gitu tuh, minta garukin karena dia happy. Dia suka begitu si Rindu nih, Masya Allah. Anak cantik. Usai menjalani salah satu adegan berkuda di sinetron Cinta Sepenuh Jiwa, Cut Syifa juga mengaku senang karena bisa bertemu langsung dengan kudanya di lokasi syuting. Bahkan di sela waktu istirahat syuting yang padat, ia tetap menyempatkan diri untuk berlatih berkuda. Happy. Udah 2 hari, qadarullah, harusnya kemarin tuh cuma sehari. Terus hujan, jadi kita nggak bisa syuting. Jadi hari ini, jadi aku 2 hari main sama kuda aku. Aku happy banget. Dari jam 9 sampai jam 5 sore. Tuh tanding aja nggak nyampe segitu lama tuh di atas kuda. Biasanya di atas kuda cuma 2-3 jam gitu. Bukan hanya Cut Syifa yang tampil totalitas, sampai bawa kuda sendiri. Sebagai lawan mainnya dalam sinetron Cinta Sepenuh Jiwa, Kenny Austin juga rela berlatih keras demi mendalami perannya sebagai Hasbi. Demi adegan berkuda bersama Cut Syifa, Kenny menunjukkan kesungguhannya di balik layar. Menariknya, Kenny mengaku tak mengalami banyak kesulitan saat syuting. Semua berkat kuda yang ia tunggangi yang begitu penurut dan mudah diarahkan. Di hari kedua udah cukup lumayan bonding sih sama kudanya, jadi nggak ada rasa khawatir juga sih. Dan kudanya lumayan nurut tadi. Katanya kakeknya sebelumnya udah pernah juga naik kuda, jadi nggak begitu banyak adaptasinya. Tapi tadi sempat nanya kayak, itu gimana caranya supaya kayak gitu? Gimana caranya biar berhenti? Gimana caranya biar, ini gimana nih mau lewat sini nih gitu. Tanya-tanya biasa, tapi udah jago lah kakeknya juga. Pernah berkuda sebelumnya, tapi nggak pernah ngeklaim kalau diri aku tuh bisa. Tapi pernah. Dia coba coba dinaikin, dikontrol ke kiri ke kanan, cara nyetopin, cara suruh dia jalan gimana caranya. Hentakannya mau seberapa kenceng gitu sih paling. Thank you so much udah ngikutin, jangan lupa nonton Rindu dan aku di Cinta Sepenuh Jiwa setiap hari jam 19.30 hanya di RCTI. Bye bye. Tak hanya aksi Cut Syifa saat berkuda, baru-baru ini Epy Kusnandar dan sang istri juga mendadak jadi sorotan publik. Keduanya terlihat murka lantaran tak terima ketika seorang netizen menuding karyawan rumah makan mereka memakai obat terlarang. Yang seolah mengingatkan jika dulu Epy juga pernah dipenjara karena kasus narkoba. Muka-mukanya, muka pemakai itu karyawannya. Tes urin semua, Kang. Cibir netizen. Amarah itu pun diluapkan lewat unggahan di media sosial. Bahkan saking geramnya, Epy dan istri sampai menyiapkan uang tunai sebagai hadiah bagi siapa saja yang bisa menemukan netizen yang menghujat tersebut. Yang mau hadiah uang tunai, tolong cari manusia ini. Info melalui DM. Tulis istri Epy. Dan akhirnya tangis Epy dan istri pecah saat mereka menceritakan perjuangan membangun usaha mereka. Bagi Epy, rumah makan itu bukan sekedar bisnis, melainkan wujud cinta sekaligus warisan yang tengah ia siapkan untuk anak dan istrinya kelak jika suatu hari ia sudah tiada. Iya itu, itu saya marah banget itu. Mas, kita bikin membuka lowongan kerja itu lewat sosial media. Mereka benar-benar tulus. Tiba-tiba jedar ada komenan yang seperti itu. Ya saya marah. Kita capek, Mas. Ya saya marah. Kita capek, Mas.
Iya, saya masih nyari orangnya. Saya cari orangnya. Nanti kalau udah ada yang nemuin, kasih tahu saya. Biar dia ini kapok, jerak. Ada dia ngechat saya. Dia nangis-nangis minta maaf. Ampun, ini saya bilang mongol kamu datang ke tempat ketemu saya. Sudah cukup sama Bunda lah diresponnya ya. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan saya sehat. Amin. Mudah-mudahan. Sehat, umur panjang. Ringan apa teh? Saya juga jadi meneteskan air mata nih. Tahu. Nggak bisa ngomong. Iya, cuma saya tulis aja. Dan tulisan itu merupakan apa ya, takut dibaca sekarang. Nanti aja kalau saya udah pergi baru baca. Suka membicarakan tentang kematian, suka membicarakan apa gitu. Ya, segala sesuatu itu harus dipersiapkan. Kesadaran bahwa hidup ini hanya sebentar. Ya, Epy Kusnandar kini memilih jalan hidup yang berbeda. Setelah jarang terlihat syuting, ia lebih banyak fokus menjalani usaha barunya. Bahkan Epy mengaku hanya bisa beristirahat 3 jam sehari karena waktunya tersita untuk mengurus rumah makan. Meski begitu, ia tetap membuka pintu selebar-lebarnya bagi para pemain preman pensiun. Entah yang masih sibuk syuting atau tidak untuk mampir ke tempat usahanya. Dan inilah Epy Kusnandar dengan kesederhanaannya dan semangatnya saat memperlihatkan usaha barunya nasi jukut goreng khas Sunda sampai ngulek sambal, bahkan melayani pelanggan satu persatu. Oke, ini dia sebagai primadona, sebagai guest star, sebagai bintang utama nih, bintang utama ya. Set. Wih, set. Inilah dia, suka begitu tuh. Bun, kayaknya dibenerin sama Bunda sih cara nguleknya. Susah ya nyari duit, aduh. Nyari duit halal teh susah. Yang pakai pete, yang oh ya. Harus siap. Iya, alhamdulillah. Jadi Tuhan menunjukkan kamu harus bekerja, tidak boleh menganggur.